Dokter kasih tahu saya panggil. Kalau anak saya itu sudah gagal ginjal, organ paru-parunya semua sudah rusak, semua cairan sudah banyak. Tapi ini pukulnya seperti ini bukan pukul, ini pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dan secara kejam. Dia bukan jaga saya jaga dia. Sekarang dia mayat Bu Santi. Sekarang kita berada di rumah duka Prada Lucky Namo, dan bersama saya adalah mama dari Prada Lucky, Mama Epi ya. Lengkapnya siapa Mama? Setriana Paulina Mirpi. Mama Epi, kami turut berduka atas kejadian ini. Namanya tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadi seperti ini. Mama Epi, apa yang Mama Epi melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa kematian ini Mama Epi? Kalau mau kejanggalan terlalu banyak ya. Saya pun anak ini, kalau memang mereka tahu dia sakit, kasih info di saya, orang tua atau minimal kasih tahu kalau saya pun anak sudah sakit banyak, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ICU. Kenapa HP ditahan? Terus dia tidak bisa komunikasi dengan saya sama sekali di saat dia sudah sakit banyak. Saya WA dan si intelnya hanya di retreat saja. Saya mohon sampai saya mohon dan si tolong kasih tahu anak saya kabarnya. Saya pikiran maksudnya tuh. Saat itu Mama ada di mana? Saya di sini. Iya. Dikasih tahu itu waktu kapan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari ini WA-nya masih ada di sini, masih tersimpan. Kematiannya tanggal 6 ya? Iya. Ya. Itu saya hanya bisa komunikasi dengan dan si intelnya saja. Karena saya tahu bilang apa? Saat itu dia yang pegang HP. Itu waktu itu saya ada di kedukaan anak mantu punya kakak ipar meninggal di Bolok. Itu saya dapat komunikasi satu kali. Karena saya sudah WA banyak, mungkin dansinya baca. Ya. Jadi dia langsung kasih saya, bukan video call, telepon lewat WA. Itu anak saya punya suara sudah beda. Oh mama. Jadi dia salam Mama, ya Lucky, salam Lucky, bagaimana kabarnya? Mama belum tahu nih ya? Iya, itu ya. Saya belum tahu kalau dia sudah sakit banyak itu maksudnya dia sudah parah. Mama, beta baik-baik saja. Mama apa kabar? Mama baik nak. Mama merindu. Dia bilang iya Mama, saya juga kangen Mama datang lagi ke kok. Iya Lucky, nanti Mama pergi ya. Mama cari waktu, adik masih sekolah. Belum rasa. Ya. Tapi dia punya omongan ini saya kira kok aneh ya. Tidak, Mama bulan depan nanti datang sini pakai pesawat. Nanti Lucky booking tiket pesawat ya. Ya sayang, Lucky jaga diri baik-baik nak ya. Tuhan berkati Lucky di sana. Nanti baru ketemu Mama. Iya Mama. Di situ sudah. Itu yang saya komunikasi pertama. Terus habis itu saya hanya dapat komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya juga pikiran. Dia bilang, oh telepon. Akhirnya Mama Ibu. Iya, saya komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya bilang, Mama, kami ini mau rindu dengan Lucky, kami di batalion tidak dapat ketemu juga, kami lihat dari jauh saja, kami titip obat di penjagaan. Katanya Lucky sakit apa waktu itu? Jujur dia datang di mama angkatnya itu dengan sekujur tubuh sudah luka semua. Jadi mama angkatnya sempat kompres dia, gosok minyak. Habis itu mama angkatnya telepon video call. Mau dikasih tahu Mama, saya dipukul, dicambuk sama Bamak, sama Dansi Intel. Ngomongnya Lucky begitu waktu dia video call sama saya, dia pun badan hancur. Aduh Tuhan, Lucky kenapa begitu? Jadi Mama, tolong Mama, ya Lucky berobat dulu ya. Nah mereka telepon saya, Lucky harus kembali ke batalion. Saat yang kejadian itu ya dia kan sempat lari, iya sempat video call, dia lari datang jadi dia lari, mama angkatnya masih berobat, mereka datang jemput lagi. Tuhan, saya itu yang saya menyesal, mereka jemput, mungkin mereka
dia tambah lagi di sana. Itu yang Tuhan, dia tambah parah. Mama kasih tahu di Bapak Kris. Saya langsung kasih tahu, saya bilang, Luki kayaknya sakit banyak itu. Dia bilang, kok kemana begini nih? Kok katanya baik-baik saja. Sudah komunikasi dengan dia punya pasientel, karena HP-nya dipegang pasientel sekarang ini. Kita tidak bisa komunikasi dengan siapa-siapa. Memang pasientel itu biadab. Saya di rumah sakit, dia tidak datang ketemu saya. Saya benci dia. Dia itu harus dimasukkan sebagai seorang pelaku juga. Karena dia yang menipu saya, dia menipu. Saya sudah jengkel. Pasientelnya itu penipu. Menipunya maksudnya? Menipu karena dia membohongi keadaan anak saya. Mama, dia bilang anak saya baik-baik saja di ICU ini, anak saya sudah koma. Dia bilang tidak mama, dia ada baik, ini ada istirahat, ada tidur. Tapi tidak dikasih video call. Video call hanya mukanya pasientel saja. Dia kayak bingung begini. Dia bilang sudah mama, nanti baru Luki masih istirahat. Ternyata itu Luki sudah koma di ICU. Dan waktu mama ke sana tanggal berapa? Iya, manusia PK. Kalau bagi saya mereka PK. Jadi langsung saya inisiatif, saya beli tiket pesawat sendiri malam-malam, saya booking jam 12 malam, saya berangkat dari Keo pagi. Karena mama angkatnya aksesnya Sabtu, saya berangkat hari Selasa. Itu saya tanggal berapa ya, ada bookingan tiket sini. Itu saya berangkat, saya langsung tidak, saya duluan karena bapaknya masih izin dari Rote kan. Bapaknya dinas di Kodin Rote. Di sana, mama itu. Saya sampai sana, saya kontak travel jemput saya langsung bandara. Saya datang, mereka semua di dalam. Mereka semua saya tunjuk, kalian dia siapa mau tahan saya, tahan sini, anak saya sudah begini. Saya masuk di ruang ICU, saya Luki, Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya dia? Dia sudah tidak sadar. Saya bisik di telinganya, iya, ventilator masuk. Saya bilang, Luki, mama datang nak, mama datang nak, mama jaga Luki di sini. Dia langsung berontak, dia dengar saya pesuat. Mereka putus akses semua. Tidak boleh ada yang kontak mamanya, keluarganya tidak boleh dikontak manusia. PK. Bagi saya PK. Semua yang pelaku itu PK semua. Kenapa tidak mau saya sekalian waktu di rumah sakit saya pergi? Kalian takut? Saya ngamuk di sana, kalian takut? Punya dokter bilang apa mama? Dokter kasih tahu saya, panggil. Kalau anak saya itu sudah gagal ginjal, organ paru-parunya semua sudah rusak semua, cairan sudah banyak. Dan dokter bilang itu karena memar. Memar karena apa? Ini semua sudah melihat. Iya, saya lihat bukti semua ada di saya, foto, video semua. Saya sudah kirim semua ke orang Intel semua, dan POM semua. Dankinya datang tidak saat itu mama? Tidak ada danki yang datang, ada dantonnya saja. Dantonnya keadaan posisi di luar daerah, katanya di Batu Jajar. Itu dan si Intel kurang tidak muncul. Saya WA, dia bilang, iya mama sedikit lagi, sampai saya bawa anak saya ke Kupang, dia tidak muncul. Saya benci dia proses dia, binat, dia punya orang tua. Saya ngomong sekarang, dan si Intelnya dibawa ke POM Kupang, proses dia. Karena dia yang pegang HP anak saya, binat itu. HP-nya sudah dikasih kembali sekarang mama? Sudah, itu terakhir kami mau pulang, itu pun, itu suami saya mohon baru dikembalikan. Saya mohon tidak dikembalikan waktu anak saya masih di ICU. Terlalu kurang ajar. Mama sekarang kan mereka sementara memproses, dan POM DND juga sedang memproses, dan mereka menemukan ada 4 yang terduga menganiaya mama punya anak. Apa mama harapannya? Apakah memang hanya 4 orang? Tidak, semua banyak orang, bukan 4 saja. Itu 20 orang, itu proses semua, termasuk banaknya itu. Mapori, saya sebut nama langsung, karena anak saya mengaku dia juga ikut pukul pakai selang. Dansinya juga ikut pukul saya ini hari, karena dia video call langsung ngomong sama saya saat yang waktu ada di rumah mama. Iya, di rumah mama angkatnya. Anak saya masih dapat video call sama saya. Kalau sebelumnya mama Epi, apakah ini mama punya anaknya juga sempat curhat atau apa gitu bahwa dia diperlakukan tidak baik di ini tempat tugasnya? Dia hanya bilang, katanya mama kami ini disuruh harus hafal nama senior. Mungkin itu wajar ya, karena mereka di sana kadang tradisi seperti itu. Saya maklumi teman-teman itu kalau tidak hafal dipukul. Ya udah, kalau mungkin pembinaan seperti itu, pukul yang tempel apa saya masih terima. Tapi ini pukulnya seperti ini bukan pukul, ini pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dan secara keji. Tidak punya hati kasih mama. Kalau mama Epi tadi bilang ada 20-an, itu informasi dari mana mama itu? Informasi yang beredar di sana dan saya dengar langsung. Saya
baca yang kronologi yang dikirim itu sekitar 20 orang. Yang selang itu ada berapa orang, dan yang pelaku utama itu memang 4 orang. Jadi semua memang harus diproses. Harus diproses semua, termasuk dan Sintanya juga proses, karena itu dia penyuluhan. Dia kasih tahu anak saya sehat-sehat saja, ternyata anak saya tidak baik-baik. Kalau yang disebut oleh Prada Luki yang langsung dimention disebut namanya, yang Mama tahu Itu Bamak, dia bilang Bamak juga ikut pukul pakai selang, dan Sinta juga pukul saya. Mama harapkan apa juga dari Danrem kita? Saya berharap Danrem yang langsung dulu danton suami saya di Malang di 502 itu danton suami saya langsung. Saya berharap Bapak Danrem yang terhormat, saya mohon ada keadilan buat anak saya. Saya tidak mau juniornya Luki mengalami hal yang sama lagi. Cukup anak saya, cukup penderitaan saya seorang ibu, cukup perjuangan saya sebagai seorang ibu buat anak saya. Sudah cukup dia dapat seperti ini. Jangan ibu-ibu lain merasakan begini, karena sakit dan hancur. Mungkin kalau dia gugur di medan perang, saya terima. Dia bela bangsa, bela negara, itu tugas dia sebagai seorang abdi negara. Tapi dia mati di tangan teman-temannya yang biadab. Saya bukan sebut institusi, saya menyebut oknum, oknum yang biadab. Untuk Panglima TNI sendiri, saya berharap Bapak Panglima juga mungkin mempunyai hati kasih, bisa menyelidiki kasus ini, campur tangan kasus ini, biar pelaku semua dipecat dan dihukum. Dipecat, dihukum seumur hidup kalau bisa. Karena anak saya mati kehilangan nyawa. Mereka dipecat, bisa mereka cari kerja lain. Dihukum seumur hidup. Yang paling utama, yang pelaku yang utamanya itu 4. Bisa perlu dihukum mati sekalian. Nyawa bayar nyawa. Anak saya sudah tidak ada. Mereka enak, orang tuanya bisa terima anaknya hidup. Anak saya tidak ada. Terlepas anak saya punya salah, punya masalah apapun, kalau memang mau berhentikan dia jadi TNI, saya terima. Tapi jangan buat dia sampai begini kehilangan nyawa. Saya seorang ibu, saya memohon keadilan. Saya ibu yang mengeluarkan anak saya. Saya mohon keadilan buat anak saya. Tolong Bapak Danrem, Bapak Pangdam Udayana, Bapak Panglima TNI, saya mohon keadilan buat saya, seorang ibu yang melahirkan anak saya, yang saya sudah menyerahkan menjadi seorang anggota TNI. Saya mohon keadilan sebesar-besarnya buat saya. Saya berpikir kalau ada keadilan, anak saya bisa tenang di sana. Dan saya pastikan mereka harus dipecat dan mereka dihukum seumur hidup. Dan pelaku utama dihukum mati. Saya mohon itu saja. Terima kasih. Mama itu, apakah ini Kakak Luki pernah memberitahukan kepada Mama penyebab kenapa dia dianiaya itu? Saya tidak tahu penyebabnya dia. Terlepas gitu, kalau mungkin dia punya salah, dia proses. Kalau dia masih hidup bisa diproses. Sekarang dia mau proses apa? Sudah jadi mayat, mau proses mayat. Yang diproses sekarang mereka yang hakimnya anak saya. Kalau anak saya masih hidup, oke, proses, bisa dipecat kalau dia punya kasus. Menurut Mama itu hukuman apa yang pantas untuk para pelaku itu, Mama? Kalau pantas, pecat, dan yang pelaku utama hukuman mati. Itu saja, biar mereka merasakan juga, tahu orang tuanya merasakan anaknya tidak punya pekerjaan. Yang pelaku utama mati. Biadab, sangat biadab. Saya sakit hati. Saya sangat sakit hati. Tidak ada keadilan. Kalian manusia punya hati kasih, punya agama, punya orang tua. Mama itu, kalau Mama itu mengenang Prada Luki ini, mempunyai anak yang kedua ya? Iya. Apa yang paling berkesan Mama itu yang mengingat anak dia? Saya ini terlalu sayang saya sama adik-adiknya. Dia bilang dia berjanji, Mama, saya kerja, saya bahagiain Mama ya. Dia tidak pernah kasar dengan orang-orang sini. Di Nagekeo itu juga, dia baru 1,5 bulan. Masyarakat sayang, dia semua datang bilang, Mama, anak Mama ini baik sekali dengan kami. Dia selalu, dia kan di bagian dapur ke Mama, nah makanan lebih, dia panggil anak-anak, dia kasih makan. Dia bilang, Mama kasihan masyarakat di sini, Mak. Kasihan mereka jualan kue, saya bantu jualkan ke senior-senior. Kalau laku mereka bilang, terima kasih kakak. Kami pulang, Mama tidak marah kami. Dia itu cepat hati kasih sama orang, Mama. Dia tidak tega lihat orang kalau seperti itu. Jadi Mama sekitar situ sayang sama dia. Mereka datang, mereka menangis. Padahal dia baru 1,5 bulan di Nagekeo. Tapi waktu saya mau bawa jenazahnya,
orang Nagekeo bilang terima kasih mama, kami kenang dia sebagai pahlawan. Kami tidak pernah melihat dia punya sisi buruknya, kami melihat sisi baiknya. Dia baik dengan kami semua di sini. Saat dia lulus jadi anggota TNI, apa yang dia ungkapkan ke mama? Dia waktu lolos, dia telepon, mama terima kasih mama, perjuangan mama saya tes 8 kali mama, saya berhasil mama. Jangan sedih mama, jangan pokoknya jangan merasa kecewa mama, ini saya sudah lolos, kita perjuangan, saya bahagiakan mama ya. Mama tenang, saya habis pendidikan, SK saya turun, saya buatkan mama rumah. Jadi kita punya rumah mama jangan khawatir ya. Saya nanti rumah di BTN, di rumah opa punya rumah, saya rehab. Itu kan ada Mak Ice, dia mama besar di situ, biar di situ nanti kita tinggal sama-sama. Tapi mama juga punya rumah. Saya bikirin mama rumah biar kecil, saya ambil rumah ke BTN juga. Yang penting mama ada rumah. Itu impian dia. Mama saya juga bisa jadi tulang punggung buat mama. Mama tenang saja, adik-adik saya yang urus nanti mama. Jadi saya sudah pesan dia Lucky, kalau mama ada apa-apa, jaga adik-adik ya. Iya mama, saya jaga pak. Saya sudah ada kerja sekarang mama. Saya jaga adik-adik. Dia pada dua masih kecil pak. Jadi dia berharap mama nanti saya buat adik dong biar bisa sukses mama. Itu janji dia buat saya. Dia bukan jaga saya jaga dia. Sekarang dia mayat pusantik mama. Saya sakit, saya hancur mama. Dia baru rasa 1,5 bulan pakai baju dinas mama. Tahu begitu lebih baik jangan jadi tentara. Nah, lu kerja lain sayang Mama sudah pernah lihat lu posisi buruk sayang. Semua manusia punya dosa. Mama juga punya dosa. Bapak juga punya dosa. Semua. Tapi kalau orang yang meyakini lu, mereka lebih daripada pendosa. Lebih rendah dari pendosa sayang. Lu pendosa sudah ampuni Tuhan nak. Malah mereka yang berbuat tambah dosa sayang. Kau sebagai orang tua mengampuni, tapi proses hukum tetap jalan. Kami mengampuni sebagai manusia, kami memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Artinya mama mengampuni para pelaku. Mengampuni sebagai orang beriman, saya orang Kristen, Protestan, saya sebagai orang yang punya hati kasih, saya mengampuni. Tuhan ampuni mereka, tapi proses hukum saya tetap lanjutkan. Saya mau mereka juga merasakan apa yang anak saya rasakan. Mereka dipecat, yang pelaku utama dihukum mati atau seumur hidup. Ya. Itu baik mama. Ini sudah dilapor resmi kan? Mama dan bapak sudah lapor kemarin dari POM ND sempat minta keterangan kami di rumah sakit. Terus dari POM Kupang juga mungkin sudah direspon, saya belum tahu karena kami belum buat laporan resmi ke POM Kupang. Ini kami masih urus. Ya, dari Intel Korem juga sudah ada tanggapan. Bapak Letnan Yopi juga sudah datang ngomong. Mama, Bapak Danrem masih ada di luar daerah. Nanti Bapak Danrem datang baru ini ditindaklanjuti. Jadi sementara kami masih urus anak kami, biar besok jam 12 siang, biar dia dikubur layak, biar dia tenang. Kemarin sudah di visum mama? Dari rumah sakit Nagekeo itu, bilangnya di visum, tapi tadi ada ipar saya yang perawat juga di rumah sakit Al-Arbila itu resume medis. Jadi nanti kalau ini kita cek ulang lagi ya, karena yang mengerti kan ada ipar juga perawat, dia lebih paham. Kami kan orang awam tentang hal medis begitu toh. Mama, itu yang terakhir pesannya apa nih buat teman-teman Lucky atau tidak anggota TNI lainnya terkait dengan kebiasaan indikasi ada kekerasan di satuan-satuan dan barak? Apa pesannya mama untuk mereka? Saya pikir pesan saya kalau mungkin tradisi untuk pembinaan yang pentingnya yang wajar, jangan sampai menghilangkan nyawa seperti ini. Saya memaklumi mungkin mereka ini kan pendidikan didikan militer toh mama, hanya kalau memang ada salah atau ada pelanggaran yang mereka buat, tindaklah seperti selayaknya aturan yang berlaku di TNI. Janganlah dipakai seperti ini yang menghilangkan nyawa.
sesama anggota TNI. Itu yang saya mau. Saya tidak mau dibawa dia ini, kan masih ada adik-adik junior lagi yang masih pendidikan. Mereka harus berani untuk berbicara. Mungkin kena saya yang pas bapaknya TNI juga bisa speak up seperti ini ya. Tapi kan kasihan kalau seumpama andai kata yang anaknya TNI, orang tuanya dari desa yang keadaan ekonominya tidak mampu, apakah mereka bisa speak up seperti saya yang berani? Itu yang kita pertanyakan. Jadi saya tidak mau kejadian ini terjadi di adik-adik juniornya. Cukup Lucky saja yang mengalami, Lucky bawa ini, biar adik-adiknya tidak mengalami seperti ini. Senior letting-lettingnya juga saya bilang, dinas yang baik-baik ya nak, kamu pengletting syukuran satu, kenang dia, kenang yang baik sebagai teman lettingmu. Mereka juga sedih. Yang Papua saja baru sampai ini hari, mereka mungkin belum tahu karena jaringan mungkin di atas kapal. Ada mereka mau yang tidak, mereka yang penempatan di Papua. Mereka kan kemarin sekitar 1.000 lebih dibagi seluruh Indonesia penempatannya. Baik Mama Epi, itu yang saya bisa sampaikan Mama. Terima kasih Mama Epi, kami sekali lagi turut berduka. Terima kasih Mama. Besar, semoga kasus ini juga bisa terungkap. Terima kasih Mama. Bisa di. Saya minta dukungan doa dari semua masyarakat NTT, juga masyarakat Indonesia buat keadilan untuk anak saya. Saya seorang ibu. Saya tidak mau lihat sisi buruk anak saya. Sekarang anak saya sudah meninggal. Saya mau dia meninggal dengan tenang dan pelaku itu bisa diproses secepatnya. Itu permohonan saya. Dukungan doa dari semua masyarakat NTT yang saya cintai dan juga masyarakat Indonesia. Bapak Danrem, Bapak Pangdam, Bapak Panglima, saya mohon bantuannya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Pembicaraan kita dengan Mama Epi adalah mama dari Prada Lucky. Apapun alasannya, Lucky tidak berhak mati untuk kejadian penganiayaan seperti ini. Saya Novel, pamit.